ya. Kalian juga bisa seru-seruan nobar watch party di tenis outdoor dengan gratis pokoknya. Seru ya. Seru banget, di dalam ada, di luar juga ada. Iya, bisa di luar, bisa di dalam, terserah ya teman-teman. Tapi yang pastinya kalau kalian mau beli tiketnya, kalian langsung aja cek Blibli. Yes, dan juga buat kalian semua yang suka jadi cenayang ya untuk prediksi. Nah ini dia nih buat kalian semuanya. Join M4 Guest di mana prediksi M4 yang sudah hadir buat kalian semuanya. Kalian bisa ikut prediksi mulai tanggal 26 Desember sampai dengan 15 Januari. Jadi kalian mungkin berkesempatan untuk mendapatkan 10.000 EXP Pass yang cukup untuk menaikkan 10 level. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan karena kapan lagi ya kan boost up sampai 10 level. Benar. Dan questnya juga gampang-gampang kok sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin figurnya Beatrix tuh, wah. Jangan lupa untuk keluarin questnya. Betul. Dan ini sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan tim Onyx yang disebut dengan tim paling hampir sempurna. Ini Landa adalah yang bisa dibilang musuh bebuyutan. Dimana antara Onyx dan Todak, dan kita lihat dulu nih standing sementara di grup B. Iya, karena ini adalah pertandingan teman-teman tetap respect ya juga terhadap tim dari Malaysia. Dan yang pasti kita juga mau nyapa-nyapa nih teman-teman yang lagi watch party di Surabaya. Halo. Yang lagi watch party Bayu BS. Lagi om, siapa lagi om? Oh ya, dia kabarnya Surabaya ya. Apik-apik wae. Apik-apik ya, bola li pokoknya selalu dukung tim Indonesia yang bertanding di M4 sekarang. Kelas caster bilingual. Iya. Dan yang pasti kalian juga bisa mendukung tim Indonesia kita dengan hashtag saatnya Indonesia, nya itu pakai 4 ya. 4 betul. Saatnya nyanya pakai 4 Indonesia. Iya, jadi ini adalah pagelaran dari M Series keempat dan juga pertama kalinya untuk di Indonesia. Jadi kita harus bisa buktikan ke kancah dunia bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang ramah. Benar, tuan rumah yang tentunya respect masih dengan satu sama. Terakhir ini masalahnya. Mana dia? Itu gue Onyx atau Todak sih. Aku masih bingung sih karena tim Todak itu grafiknya lebih bagus daripada Onyx menurutku. Main seru sih ya. Tapi sih. Yang menurutku sih kalau dari kontrak atau pegawai dari M4 ini kan mungkinan lebih capek sih deh. Bagi di tim ini lah maaf ya. Bentar. Halo. Ya, udah. Apa saja? Tahu nih. Sama lain tentunya ya. Apalagi kita tahu kan Indonesia dan juga Malaysia berteman. Walaupun Betul. Indo Pride kalian harus tetap respect, jangan sampai menyerang atau toksik lah. Pokoknya bye banget lah yang toksik. Yang toksik bilang aja kamu caper ya. Udah nggak usah ditanggepin ya teman-teman ya. Jangan lupa pakai hashtag Indopride dan juga hashtag saatnya Indonesia, nyanya pakai 4 ya teman-teman. Dan kalian juga bisa post di sosial media kalian ya. Mau di Instagram, mau di Facebook, kalian juga bisa pakai hashtag tersebut. Atau ada juga hashtagnya MLBBM4 dan juga Dare to be Great. Benar. Dan apalagi yang lagi watch party di Surabaya kan pasti pada bikin story tuh. Nah kalian juga boleh ya pakai hashtag tersebut. Dan yang pasti juga, nah watch party ini nggak cuma di Surabaya. Karena di Jakarta juga ada di Mall Emporium. Oke, dan kita langsung saja melihat line up dari tim yang aku bisa bilang ini adalah tim juara kita juga ya. Ya, dari MPL di season yang ke-10 kita punya Sunsports cewek KD dan juga Keyboy Onyx Esports. Line up juara lah ya bisa kita bilang. Dan langsung saja kita sambut di panggung M4 World Championship Onyx Esports. Sang Raja Langit tentunya, landang yang sudah siap untuk pertarungan match mereka, match terakhir dari hari yang pertama. Line up terkuat aku bisa bilang ya untuk di M4 saat ini. Yes. Jadi bisa dibilang ini juga adalah line up yang cukup solid
dari Onyx Esports. Ya, apalagi mereka punya 7 pemain sebenarnya yang dimana untuk midnya di sini bisa digonta-ganti yang Siapapun. menurutku bagus banget Benar. untuk puzzle bagi area midnya. Dan lawan mereka adalah Todak Malaysia, Moon Momochigo guys, Rival dan juga Yumski. Wow, tentunya Ramai tidak banget kalah ya. ramai ya. Wah. Ini supporter dari tim Malaysia kita yaitu Todak yang tadi juga sudah menang satu match. Jadi kalau misalnya mereka bisa dapetin poin lagi di sini, tentunya akan jadi hasil yang baik untuk di babak grup stage mereka. Tapi ini dia tim dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, tim Todak. Todak yang kita bisa lihat juga performanya dengan luar biasa. Wow, dukungan di belakang begitu besar. Ayo buat Indo Pride, suarakan lagi, lantangkan lagi, gaungkan Dukungannya. lagi Indo Pride-nya. Karena kita bisa bilang dan berkaca di 2 scene internasional pertemuan Yes. antara Onyx dan Todak, wah hasil yang tidak cukup baik untuk Onyx. Betul. Dimana di M3 kita bisa recap harus diturunkan ke lower bracket oleh Todak. Betul. Dan di MSC kemarin ini menjadi match penentu juga walaupun hasilnya draw, tapi itu menghalangi kesempatan dari Onyx untuk masuk ke babak selanjutnya. Oke, tapi kita punya untuk talent prediction by Infinix Note Series. Di mana, wow, Fariza Todak ya. Wajar mungkin. Wow. Dari Malaysia sendiri. Iya, pasti dia akan mendukung tim kesayangan ya dari Tapi- negaranya, tim Todak. Tapi Ya. mostly Onyx ya kok. Ya, mayoritas memang ke arah Onyx karena kita tahu bagaimana dominasi dari Onyx di semester kedua mungkin ya dari tahun 2022 kemarin. Yes. Itu mereka benar-benar luar biasa, apalagi semenjak masuknya Kairi. Wah, Yang bisa udah nge-blend in bersama dengan teman-teman yang lain. Betul. Dan kita bisa melihat juga di next page-nya. Woi. Jelas dong, ini udah Indo jelas. Pride. Gantian. Iya. Kan tadi udah kita. Iya. Ya ada 2 juga untuk Todak, jadi masih cukup ya ada berimbang lah ya. Aha. Dari semuanya juga. Tapi ya prediction hanyalah prediksi dan balik lagi. Ini cukup full house ya. Full house ya. Dan yang pastinya kita juga say hi dulu nih sama teman-teman yang lagi watch party di Emporium Fluid Jakarta. Dan wah rame banget yang datang juga ke venue ya, ke Bali United. Nah ini wah mendukung tim favoritnya mereka. Ada tim Malaysia juga ya yang mendukung, teman-teman dari Malaysia mendukung tim Todak tentunya. Tapi seperti yang tadi Aul udah bilang, pertemuan antara kedua tim ini Onyx dan juga Todak ini sebenarnya jadi match revenge gak sih Iya buat betul, Onyx? harusnya apalagi yang tadi seperti Om Wawa mention juga dengan adanya perubahan lineup ya. Walaupun ini hanya satu jungler aja, tapi impactnya kalau menurut aku cukup besar Ini banget. Kayak missing puzzle-nya Onyx. Betul. Benar. Dan apalagi kita tahu dia adalah user assassin Kairi. Makanya Benar. balik lagi Kairi adalah user assassin dulunya kalau aku nggak salah ingat. Hayabusa dia luar biasa banget. Sekarang Hayabusa sudah masuk ke dalam meta dan bisa menjadi perebutan karena tadi rival juga bermain dengan Hayabusa. Jadi akan menjadi tugas berat yang diemban oleh rival. Dan kita melihat untuk Key to Victory by Onyx sendiri adalah mereka harus bisa berhati-hati jangan sampai tertipu daya oleh draft dari Todak. Ini Todak loh. Ya Todak bisa nge-flex ya dan cuma tadi draft dari posisi juga dan ini mereka berdua sama sebenarnya untuk typically-nya. Mungkin eksekusinya yang memang harus bisa diwaspadai oleh Onyx sendiri. Respect terhadap Todak dari sisi mungkin bagaimana cara mereka bisa melakukan pertukaran lane seperti tadi kita lihat di match pembukaan dari Todak. Jadi banyak sekali kartu-kartu atau senjata-senjata dari Todak sendiri dan gitu victory untuk Todak adalah langgar saja, tabrak saja Tabrak ya. Jangan bermain aman. Boots-nya harus bisa dikendalikan cewek, jangan sampai snowball apalagi dari cewek sendiri dia berani untuk main marksman yang tidak meta. Mia kelihatan sempat Moskov dipakai kalau ada Fanny. Iya betul. Jadi memang kalau ngomongin dari pool hero ya, Onyx ini luas banget. Luas banget dan bahkan kayak yang Kowo bilang kalau mid-nya dituker pun Onyx lah tetap belajar dari Onyx gitu loh. Iya. Masih kuat gitu kan. Jadi menurut aku ya sekarang ini kesempatan besar banget sih sebenarnya untuk tim Indonesia kita mengambil poin ya. Meskipun kita tahu Todak bukanlah tim yang abal-abal juga, Benar. tim yang kuat yang kita tahu strateginya begitu mengejutkan dan mereka benar-benar dengan fleksibelnya tuh bisa mungkin bisa dibilang kayak mereka punya cara gimana caranya mereka itu menyamakan posisi mereka, adaptasi itu cepat. Ya, dan ini menjadi sebuah motivasi dan juga semangat bakal ada revenge match ya. Tapi kita bakal langsung saja melihat audience prediction by Infinix Note Series. Mostly kita bisa lihat walaupun even di Malaysia itu tadi ya, itu 7525 ya? iya. Wow. Iya, betul. Tapi ya inilah pertarungan. Ini cuma prediksi aja Besti. Iya, pertarungan apa ya? Pertarungan yang menjadi pertarungan persahabatan lah. Iya. Selalu ya Indonesia dan juga Malaysia
kita tahu meskipun di dalam Mobile Legends di Land of Dawn ya mereka bertarung satu sama lain, tapi aslinya mereka temenan. Mereka temenan. Bener. Tadi Di sempat ngobrol-ngobrol juga. Land of Dawn mereka lawan, di real life mereka kawan. Cakep. Pantun terus nih. Kebanyakan satu meja apa pulung kayak. Oke, tapi kita langsung aja masuk ke dalam babak draft band Epic. Di mana Todak di sini akan mendapatkan first pick-nya. Dan tim Indonesia kita tentunya dengan hashtag Indopride teman-teman jangan lupa untuk berikan dukunganmu Fanny? untuk tim Onyx. Fanny Sini paling sudah. untuk Kairi kah kalau misalnya tidak di-ban sama Onyx bisa aja nggak nge-ban. Oke. Iya. Tapi ini Coy. Lilia dari Suns di respect banget ya. Dari tadi kita nggak Iya. ngelihat ada Lilia ya sejauh ini. Yes. Dan sekarang ini menjadi respect band dari teman-teman Todak. Dan sekarang menuju ke arah Valentina dan Joy. Fanny terbuka bebas juga. Ada Mungkin Fanny, ada Hayabusa. Hayabusa bisa dikontes lagi tapi masih dengan adanya carry first pick. Wow. Sama hal itu. Berani. Untuk Ciku kah? Ya, tapi menurutku cukup berani ya. Kan Iya. pembukaan dari Kari sendiri yang tidak terlalu prayo kan Sebenarnya Kari. menurut aku bisa di picknya tuh di pick ketiga nanti. Nah, Hayabusa sekarang berbuka. Tapi Iya. pastinya ada Hayabusa. Fanny, Bisa dipakai. Fanny juga masih bisa. Fanny Faramis kah? Fanny. Bahkan kalau kita bicara soal Onyx karena mereka memang cukup banyak flex-nya, aku Uh-huh. bisa bilang bahkan Kadita sendiri masih ada loh. Atau Benar-benar. Eve oke juga bisa dipilih. Fanny. Fanny dan Faramis. Itu dia. Faramis lagi laris ya juga ya. Ya mungkin untuk team fight kali ya, karena memang bisa Lebih sustain ya? lebih sustain, jangka panjang, terus juga bisa ngebuang source skill dari lawan ke altar. Carry. Benar. Jadi sebenarnya banyak banget sih peluang dari Faramis sendiri untuk ngebait ya, ngebait ke arah musuhnya juga untuk menyelesaikan, mengeluarkan sebenarnya bisa dibilang ya ultimate entah itu Waduh. mungkin skillnya dari musuh tersebut. Tapi dengan ada Eve dan juga Hilda, wow. Ini counter yang cukup cepat diamankan sama Todak ya. Ini PR buat Fanny. Iya, meski mau Terus mau terang. nemenin Kairi farming nih kayaknya Yes, nih dibarengin terus ya. Mau pindah tim. Mau pindah tim ya. Mau nemenin terus tapi kita akan lihat pick ketiga untuk teman-teman dari Onyx Esports. Mereka masih berkesempatan banget untuk ngambil mungkin ada suppress Franco untuk Atau- bisa cancel ke arah Kamu kan orang Eve-nya. Fredri Redrin bisa juga atau mau ngambil MM-nya dulu tempat ya. atau banyak ya. banyak ini opsinya banyak banget apalagi mengingat apa yang tadi seperti Cipong mention ya pool hero dari Onyx juga banyak banget dan Beatrix Untuk cewek di sini. Ya, Beatrix yang sebenarnya ya untuk Beatrix itu masuk ke dalam M series kita sekarang ya. Heeh. Awal-awal itu bisa dibilang ya, mungkin digadang-gadang bahwa Beatrix ini adalah hero yang bakal sering dikontes. Oh. Tapi pada kenyataannya adalah Beatrix jarang Maria begitu. Karena sekarang jadi kayak Kari yang jadi prioritas ya. Yes. Setelah Apalagi di-buff kan, juga kemarin. ya kita tahu adanya ya itu starter pack tadi kan. iya Demon Hunter, Corrosion ini awal-awal kalau dipakai Beatrix dia udah gak perlu ngapa-ngapain. Ih, tapi- Pakai aja di birunya selesai. tapi Beatrix masih aku ngerasa masih overpower banget loh untuk saat ini ya Beatrix ya, dengan Nibirusnya ya? kecil, iya. Sebenarnya sih menurut aku Beatrix bukan yang enggak Bisa sih. prioritas lagi ya dibandingkan dengan Kari, tapi karena posisi sekarang Kari ini setelah di buff kemarin mungkin masih bisa untuk menang di early-nya, apalagi dengan posisi pasif true damage dia ya dari seorang Kari sendiri. Dan tentunya tidak akan ada Hayabusa Ya. karena Hayabusa sudah mulai dibuang kali ini. Ya. Apakah yang akan dimainkan sama seorang rival nantinya? Karena rivalnya juga pemain assassin sih. Sakai di band juga. Oh, nice band sih kalau menurut aku dua hero. Wah, ini dua Iya, hero iya. locker ya. Iya, apalagi Akai yang kita tahu bisa taruh di jungler juga, itu bisa memperhambat pergerakan dari Fanny sendiri. Benar, dan jangan lupa kalau altar kan harus nempel nih. sekarang. Betul. Kalau sampai kena happy spin dijauhin. Benar teman-temannya juga. nggak kena efek. Tapi last band yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Todak, melihat belum adanya Kadita. jungler ya Kadita Chow masih Chow oke. juga bisa. Apalagi kita tahu potensi Keyboy dengan Chow-nya itu udah mainnya ke map Brawl ya saking jauhnya. Tapi dan bener aja Chow dari Keyboy yang terrespect. Ada ini Chow. respect-nya bagus banget sih dari Todak sendiri ya. Karena mengingat juga posisi dari seorang Kari nanti yang tidak akan aman-aman aja. Berani johet gak sih? Dari Onyx. Romer, yes. Hmm. Tapi entah lah ya. Tapi Keyboy bagus banget juga lagi Iya, pakai makanya jauhan. ya. Iya.
Bisa jadi sih buat pick off kayak gitu ya. Cuman mungkin ada opsi ke arah Ruby kah, Franco kah, ada Surprise juga Franco sih kalau yang aku bisa suka. ganggu ke arah reward manipulation nantinya. Cuman pastinya ya untuk main concern sekarang dari Onyx ini adalah mereka harus bisa menahan Hildanya dulu di early game. Karena ini powerful banget buat Hilda. Apalagi Valirom, Ben Yang punya damage di awal kali ya biar ke tidak Valir bisa nanti jelek-jelek gamenya sih. Agrok, Grok juga bagus menurut aku. Matilda. Johnson. Seenggaknya healer gak sih biar Nah, tapi betul. Kadita. Kadita. Yes. Ita di sini di posisi seorang keyboy ya harusnya ya. Yap. Yes, berarti kita tinggal menunggu untuk XP yang bakal dibuka oleh Onyx yang dimana kalau lapu-lapu gak diambil menurutku kemungkinan besar kita bakal melihat lapu-lapu. Yap, apalagi Boots ya. Yang kita Iya. tahu juga di sini lapu-lapu mungkin bisa diamankan oleh seorang Boots. Karena posisi dari Boots sebenarnya dia salah satu player yang cukup tenang ya. Iya. Oh, sama jangan lupa untuk ngincer ke backline. Nah. Benedetta ini masih powerful. Benedetta, yes. Masih ada Benedetta. Kalau kita ngomongin Boots, aku tuh sebenarnya selalu kepikiran selalu apa ya nyambungin dia tuh sama Esmeralda. Tapi kan Esmeralda sekarang Wah, tebal. udah di nerf ya. Jadi mungkin kemungkinan Benedetta atau mungkin lapu-lapu yang akan jadi prioritas untuk Wow. Onyx. Tapi wow, Link dan juga Masya. Ini Fanny-nya bener-bener Iya. diincer sih. Ini dua wanita perkasa ya, Hilda Masya. Ini benar-benar bisa menjadi front line juga nantinya untuk teman-teman dari Todak. Tapi last pick yang akan menentukan di mana XP Bene lane. gak sih? Benedetta menurut aku oke banget untuk bisa jump in ke belakang. Ya. Atau mau adu sustain lagi juga boleh banget. banyak banget untuk hero front dive-nya. line ya, kayak Yuzong. Uranus juga oke. Tapi ternyata adalah seorang Fredrin. Oke. Redrin untuk Boots ya. Ini untuk sisinya, efek sisi juga. Dan Masya. Faramis tentunya di tangan seorang Sans di sini. Masya, tangan seorang Momo. Jadi sebenarnya komposisi dari Todak ini adalah kebanyakan hero-hero dive yang bakal ngincer ke arah Fanny. Yap. Dan posisi backline-nya dari Todak yaitu Kari dan juga Eve ini harusnya jadi inceran utama dari tim Onyx, apalagi posisi dari Kadita dan juga seorang Fanny yang bisa ngincer ke arah belakang. Yap, berarti PR Kadita bakal harus ngelok ke arah Yves atau Yes. carry-nya. Benar. Tapi itu dia draft band pick yang sudah kita saksikan. Buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung Indopride dengan hashtag Indopride dan juga Fredrin. Go Onyx. Atau Go kalian Onyx. pendukung dari Todak juga boleh banget dengan hashtag Todak Langgar. Betul, jangan lupa untuk langsung berikan dukungan kalian, support kalian ke tim Indonesia kita. Hashtag Indopride dan juga saatnya Indonesia. Nyanyi pakai 4 ya teman-teman ya. Betul. Karena- Dan ini dia match penutupan di hari ini. Pertemuan Let's go. antara Todak dan juga Onyx Esports. Seperti apakah hasilnya? Apakah tim Todak masih menjadi mimpi buruk untuk tim Onyx atau tim Onyx akan langsung membangunkan itu semua? Aku percaya Agak susah sekarang sih, dari Landak Kalau Landak ini akan sudah bisa menusuk udah evolve ikan ya? pedang. Wow. Oh tapi ternyata Kairi yang kita tahu ini efek cukup menyebalkan dengan adanya Hilda dan juga Masya ya. Oke. Wow, itu dia first blood ya by Infinix yang membuat Kairi sebagai jungler harus ditumbangkan Betul. untuk pertama kalinya. Oke, tapi yang menariknya pastinya kita bisa melihat bagaimana dari Masyanya sendiri juga ikut berpartisipasi tadi. Iya makanya. Jadi gak cuma Hilda, oke kita tahu Hilda pasti Iya. nemenin. Sekarang di double team tadi, bareng-bareng berdua dan itu pastinya membuahkan hasil dan purple buff-nya gak dikasih sama sekali. Tapi itu worth it sih buat Todak karena meskipun masih Delay cukup dia, jauh ya. betul. Tapi itu setidaknya mahal loh karena buat posisi Berat sih. Kairi first Datang blood langsung bubar. sebelum menyentuh angka 1 menit pertama dia udah tumbang dulu. Iya, mahal banget sih kalau menurut aku. Dan sekarang juga gangguan demi gangguan, Yamski udah mulai mencoba untuk memberikan sedikit distraksi lagi, tapi ternyata ada bala bantuan juga dari teman-teman Onyx. Langsung saja ngepanis seorang Yamski di mana satu poin eliminasi berhasil ditemukan oleh Kairi, tapi itu adalah buying time di mana purple buff kali ini harus direlakan dan jatuh ke tangan seorang rival. Wow, memang sempat ada pertukaran 1 untuk 1 tapi posisinya blue buff yang purple buff yang diamankan oleh sama rival ini juga jadi satu faktor yang cukup penting. Kairi akan bermain sedikit lebih pasif sepertinya sampai menunggu nanti purple buff yang ke berikutnya. Yap, dan ini menjadi keuntungan sih untuk Todak. Ini Purple nambah buff patah dari sih, Kairi-nya nambah nggak dapet. Dan sekarang 7 detik menuju turtle yang pertama Satu. sesaat lagi akan muncul. Tapi Ya. sekarang Ciku nggak beralih lane ya. Dia udah pada intinya, dan ini dia turtle camp Ya, by UBS Gold yang sudah mulai di set up oleh teman-teman dari Todak. Iya, sebenarnya yang yang sudah langsung dieksekusi juga oleh tim Malaysia kita. Sementara dari Suns sudah memberikan informasi terlebih dahulu dengan adanya posisi yang rival juga berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle
by UBS Gold kita. Sementara di area midnya kali ini dengan adanya Kibo yang mencoba untuk mengharis ke arah seorang Yamski bakal coba dipotong tapi Yamski masih bisa bertahan dan masih bisa survive. Yamski kali ini menggonceng 4-5 pemain dari tim Onyx. Dia pinter banget sprint langsung ke area rumputan di mana HP-nya juga bertambah lagi. Dan yang pasti skin kalian bakal bertambah karena setiap pembelian limited edition UBS Gold X M4 kalian bisa dapetin skin itu gratis. Tuh kemenangan kecil tadi ya buat Yumski atau mungkin untuk Todak sendiri karena banyak sekali source skill yang terbuang dari Onyx dan balik lagi dengan adanya Fanny yang menurutku di sini masih kurang begitu efisien di early game. Yang kita tahu powernya dia ini harus bisa jalan di bawah menit yang kelima, sekarang Harus masih sabar benar-benar di delay. Rival bahkan sudah mulai pindah dari junglingnya sendiri, dia masuk ke dalam jungle milik Onyx. Tapi kali ini bakal dibuka tim fight-nya dan bahkan cewek berhasil untuk membagi satu pemain dan gak dapetin lagi ke area berbau field kali ini. Sementara pemain-pemain dari Todak mengambil angka 1000 tapi coba bakal ditahan. Tahunnya connect ke arah seorang tapi ternyata Yamski yang akan menahan di area depan dan tumbang di tangan seorang Kairi kali ini. Tapi banyak banget ya research skill ultimate yang keluar untuk menumbangkan Yamski tadi untuk pertama kalinya juga. Ini harus bisa dipertahankan oleh teman-teman dari Onyx pastinya walaupun dari Kairinya agak sedikit kesulitan di mana Purple buff 3 kali ya nggak dapat. Tapi dalam satu tim pastinya nggak cuma Kairi. Betul. Masih ada teman-teman yang lain juga tadi dari Cewek. si ceweknya ikut join team fight. Tempest of Blade dibuka rival kali ini hanya mencoba untuk mendistract pemain-pemain dari Onyx. Sementara Yamski awas hati-hati kalau lewat rumput ada air yang menggenang ya di situ ya. Jadi jangan sembarangan lewat. Karena ini Kadita juga cukup menyenangkan. Dia pakai Breath of Ocean-nya, terus pakai Ocean Oddity ini juga cukup bisa. Apalagi pasif dia kan ngeselin. Iya, apalagi Petrify yang kan nggak bisa kemana-mana ya kan. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang ya kan. Rumput tetangga besok lebih hijau. Benar. Dan juga meskipun di sini Kairi dia ke pressure ya, tapi kalau kita lihat dari sisi goldnya sendiri, Todak nggak unggul kalau jauh. Hanya dengan 300 gold keunggulan, nggak itu nggak jauh sama sekali dan masih bisa dikejar oleh tim Onyx. Ya, dan turtle can by UBS Gold dan berhasil diamankan juga oleh tim Todak. Turtle selain by UBS Gold kali ini berhasil diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh tim Onyx Esports. Wow, ini udah mulai terlihat ada goldnya agak sedikit bergerak jauh ya. Tapi kali ini ada reward manipulation yang sudah mulai terbuka juga. Tapi itu udah hanya sebuah aksi pukul mundur saja. Walaupun sana Rovers-nya connect belum berhasil untuk menyumbangkan siapapun. Iya, sementara rival ngebuka dengan satu buah Tempest of Blade dan bakal coba di follow up dengan cukup cepat. Tapi Sans di area depan dia nggak bisa menahan damage yang begitu perih dari seorang Ciku guys kali ini. Padahal itu posisinya Ciku tadi lagi fokus dapetin gold turret. Tapi ketika dia tahu revive-nya connect tadi, dia langsung ngebantu pemain-pemain dari tim Todak. Karena mau nggak mau rival harus mundur. Betul, dan berarti ini gak sama sekali riskan atau gimana ya melepaskan Fanny-nya dari Kairi. Tapi mereka udah punya jawaban dengan gangguan demi gangguan juga yang sudah dilakukan. Dan bahkan di sini masih ingin lebih lagi dari Yomski. Oh wow, sakit banget. Iya, altar. Aduh, Kipoy. Kipoy. Aduh, sih kan udah benar kan? Karena apa? Tadi itu mungkin nanti dari itu mode breaker sih. Nggak bakal bisa di instan sama sekali. Skill yang terbuang dari Onyx dan posisi fisikal sih. Ya gitu. Waduh, cewek, waduh. Aduh. Iklan. Ya. Ada apa? Rambut tadi di area depannya. Itu kalau Apa? Ciku tadi lagi fokus dapetin gold turret. Tapi ketika dia tahu revive-nya connect tadi, dia langsung ngebantu pemain-pemain dari tim Todak. Karena mau nggak mau rival harus mundur. betul, dan berarti ini gak sama sekali riskan atau gimana ya melepaskan Fanny-nya dari Kairi. Tapi mereka udah punya jawaban dengan gangguan demi gangguan juga yang sudah dilakukan. Dan bahkan di sini masih ingin lebih lagi dari Yomski. Oh wow, sakit banget dari seorang Gilei, tapi cewek masih bisa di cover oleh seorang Kiboy. Dan yang pastinya di area midnya juga ini Kairi mencoba untuk mencari kill tambahan, tapi ternyata terkena immobilize dengan reward manipulation yang dipakai oleh seorang Moon. Dan Yamski mencoba untuk mengcover seorang rival kali ini. Kairi tidak berhasil untuk menumbangkan
seorang Moon tadi di area midnya. Iya, dia langsung sigap lewat manipulation ya kan. Di situ ada shieldnya juga tambahan. Walaupun sekarang Boots yang mencoba untuk mengganggu ke arah purple buff, tapi nampaknya belum cukup. Pressure ward dibuka, tapi belum kena kepada satu target yang dituju. Iya, belum connect ya. Jadi akan mundur lagi, ngereset lagi dari tim Todak. Sementara Ciku guys, Sakit banget. Aduh, Fanny-nya. Surprise. Aduh. Meski sih agak susah sih. Yang akan dilakukan oleh arah belakang. Yap, berarti PRK Ditanya bakal harus pick off dari Kibo juga nggak bisa yang instan ke arah Yamski dan Momo. Marsa. Begitupun adanya poin eliminasi yang ditabung oleh seorang Kairi ditukar. Kesempatan terbaik untuk rival. Ya, Orang Boots tadi di area depannya. itu kalau dari Kairinya bisa bertahan agak sedikit lebih lama ya dengan energi yang tidak secepat terbatas itu ya. boros ya. Jadi seenggaknya tadi bisa dapetin 4 poin eliminasi. Lah kok maksudnya nih. Mungkin, tapi berpuas dengan adanya double kill aja. Ya sih susah sih. Sorry. Lebih memilih untuk mundur, wise choice banget juga. Tapi lihat di arah bawah ada 1v1 situation di mana damage dari rival yang kita lihat dia 0-0 nih. Tapi gede banget ya. Tapi gede banget, dia tadi farming terus. Bener, dia dapat objektif, dia farming, dia dapetin ambil purple dari Kairi. Kairi iya. Iya, jadi dia cukup damai dan aman banget. Belum lagi Yumski-nya ya selalu bisa melakukan zoning out pemain-pemain dari Onyx. Lihat bagaimana positioning dari Yumski. Ini Dia map-nya pede. terang banget sih kok. Betul. Map-nya terang banget untuk Todak sendiri dan bahkan dengan 3 turtle yang diamankan sama Todak ya. Ini ngebuat mereka tentunya lebih unggul dari segi network dan Lord yang sudah mulai dipok juga sama seorang Boots. Ini bakal coba untuk ngincer ngebait terlebih dahulu siapa yang bakal mengamankan Lord pertamanya. Atau justru ini hanya bait yang dibuka sama Onyx biar mereka mau paksain teamfight terlebih dahulu. Tapi ternyata diganggu Momo lagi. lagi-lagi mengganggu kali ini. Dan itu distraction ternyata karena Todak mendapatkan Lord Slay-nya by UBS Gold kali ini tanpa dengan ada kontes yang cukup maksimal dari Onyx. Ya, karena posisinya mereka ke distract. Ya. Ini antara harus ngamanin purple buff buat Kairi atau mereka mainin dapetin objektif. Sakit banget Itu buying time banget sih ya. Momo sama Yamski ini benar-benar Iya, benar. sinergi banget ya dari tadi gangguin berdua. Berdua, bener. Kalau kita bicara soal hanya Hilda bisa lah ya, Yamski bisa dikembangkan. Tapi ini ada 2 distraction-nya. Jadi ini membuat berat, belum lagi Momo dengan item-item defense. Pastinya Guardian Helm bertangan dari si Momo. Belum lagi dia pakai Unbending Wheel ya kan, nambah damage percentage. Ya, dan juga pick off dari Kibo juga nggak bisa yang instan ke arah Yamski dan Momo gitu loh. Bener banget butuh waktu. Dan sekarang Lord yang belum in hands juga udah berjalan ke arah tengah, di mana nampaknya inner turret gak akan bisa diselamatkan lagi. Oke, dan kali ini dengan posisi Petrify, tarik ke arah Ciku Win of dan Kairi. Oh my god, Win of Nature dari seorang Kairi, tapi Boots berhasil untuk menumbangkan seorang Ciku. Kali ini pertukaran 2 untuk 2, namun ternyata di sisi lain Bootsnya juga tumbang. Oh my god, Onyx kali ini mereka harus melakukan defense terlebih dahulu, sementara rival bakal fokus untuk mendapatkan turret objektif di area bawah. Wow, Win of Nature. Pas banget Pas tadi. banget dari Ciku yang tadi berhasil untuk bertahan. Walaupun dia juga harus tumbang ya sama Boots, tapi Bootsnya juga dipanis lagi sama Moonnya. Tapi masalahnya Kairi-nya tumbang duluan. Iya. Kalau posisi dia nggak punya Win of Nature, mungkin Kairi bisa menang fight tadi. Iya betul. Oke, dan menariknya Corrosion tidak diselesaikan ya ternyata. Tapi kali ini Kairi berhasil akhirnya dapetin purple buff-nya. Oke, corrosionnya ini Ditahan. baru ada swift crossbow-nya aja ya. Iya, ditahan di sana. Itu lama banget sih tahannya. Tapi mungkin kayaknya bakal bikin defense dulu kayak ke arah satu Athena Shield. Athena Iya, Shield. Athena Shield. Jadi Dia kalau respect banget ya. jadi kalau diangkat dengan Kalita juga masih bakal tetap survive ya. Dan ini PR banget sekarang untuk Onyx karena mereka harus kehilangan 1 turret di bagian bawah. Ya. Sementara mungkin untuk dari wilayahnya, zoning out dari Todak ini selalu bisa jalan. Lihat bagaimana Chico sekarang, dia udah pede banget. Dia bisa stay di bagian tengah berdiri seperti itu. Padahal lawan itu adalah Fanny dan Nia. Ini dia untuk replay kita by Infinix Note Series di mana Chico berhasil untuk menyelamatkan diri dia sendiri dengan adanya 1 gol of nature. Yap. Iya, dan Itu sebenarnya bagus banget itu kayak tinggal follow up yang lagi-lagi kan kita udah ngeliat Todak tadi waktu main di match sebelumnya. Follow up bakal jadi jawaban untuk Todak dan lihat
ketika ada yang lewat Kairi sekarang kayaknya udah mulai pede dengan adanya Purple Wolf yang dipegang dan juga beberapa item yang mungkin sudah dimiliki sama Kairi, tapi rival di sini masih menjadi player terkaya bersama dengan Ciku. Iya, 1-0-0. Ya lihat Demon Slayer dia farming, jungle objektif. Yes. Ya udah nggak terlalu yang fight banget, membiarkan tugasnya Yamski dan Momo beserta Moon dan Ciku ya udah fight terus. Betul ya? Kita nabung. Tuh dia corrosionnya. Iya, corrosion akhirnya selesai ya untuk Ciku dan ini dia Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul ini Lord Enhance. Wow. Ini rame Akan banget loh. menjadi sebuah inisiatif. Yang jaga purple buff-nya sampai 4 orang. Wow. padahal. Astaga, tapi kali ini lihat posisi dari Momo nahan di area depan biar posisi dari Kairi gak bisa nyentuh ke arah purple-nya. Ya, semua tergantung dari Keyboy sekarang. Belum ada yang tahu posisi dari Keyboy. Nih Keyboy ini Ya, ya. Keyboy. Tinggal siapa yang harus diincar sih. Nah, ini Ciku nih depan muka nih. Waduh, gak lewat. Ini udah bisa dibilang mungkin lebih bermain aman Ini, juga ini, ya ini, dari ini, seorang ini. Ciku ya. Tapi rival kali ini terkena petrify dan wave-nya connect. Tapi rival masih bisa survive tanpa Soulblade kali ini. Keyboy. Coba dibuka Oh. Keyboy. Bagaimana keadaannya dan oh my god. Teroutplay dari seorang Keyboy. Dan rival gak tumbang. Wow, lihat dan bahkan kali ini menjadi kesempatan pula untuk Todak bisa mengeksekusi di mana Lord yang enhance kali ini udah mulai di setup. Joining out sudah dilakukan, steel cable udah connect kepada seorang Yamski tapi tidak mudah untuk ditumbangkan karena dia bermain di dalam satu area bash yang membuat HP-nya terregen terus menerus. Wow, dan yang pasti kalian juga bisa ngeregen isi perut kalian ya. Waduh. Dengan diskon 90% dari Grab tentunya. Jadi langsung di-scan QR code-nya. Jangan sampai dilewatkan diskon 90%. Dan yang pastinya Lord Slain by UBS Gold diamankan oleh lagi-lagi tim dari Malaysia, tim Todak. Wow. Yes, Todak. Mereka datang dengan full amunisi sekarang. Gimana nih kok? Ya apalagi menurutku 2 garis depan mereka di sini sih yang menjadi ya ini juga tidak bakal bisa diinstan sama sekali oleh siapapun juga dari tim Onyx. Tapi cewek kali ini sepertinya bisa jadi jawaban. Dan bahkan Wave dibuka begitu saja oleh Keyboy untuk mundur terlebih dahulu. Dia mau Malaysian oleh seorang Moon dengan tidak adanya turret dari Remy, tapi kali ini dari Kairi mencoba untuk bertahan. Yamski masih bisa mundur lagi-lagi kali ini dengan satu buah spin yang bisa diamankan oleh seorang Yamski. Tapi masalahnya Lord harus ditahan oleh posisi dari tim Onyx Esports. Sebentar Rival bakal coba untuk fokus terhadap base-nya. Lordnya masih bisa masuk kali ini Momo. Dengan base-nya banyak tapi base yang sudah difokuskan oleh tim Toda kali ini. Sementara Onyx masih bisa untuk menahan terlebih dahulu. Ciku dan juga Momo masih bisa ditahan dan bahkan masih bisa survive. Dan masih mau lebih. Moon flicker kali ini tapi kali ini bakal coba dikejar oleh seorang Sans. Tidak akan dikasih kesempatan untuk survive. Dan Onyx berhasil untuk menahan. Dan tidak jadi dari Todak tentunya yang berfokus terhadap base-nya tadi. Yes, itu base-nya udah hampir hancur tapi defensif yang begitu baik. Kairi yang kita lihat juga dia bolak-balik ke base, maju lagi steel cable, nyicil-nyicil nge-clear wave minion dan kita bakal langsung saja lihat instant replay by Infinix ini. Yes, ini dia dimana memang untuk momen-momen terlalu fokus juga untuk melakukan end terhadap gamenya ternyata bisa dimaksimalkan oleh Onyx sendiri. Iya. Karena untuk di sisi belakangnya ya dengan tanpa kehadiran mininya nih memang dipancing juga tadi sama Kairi. Jadi semua mininya lagi belok ke kanan. Lagi Jadi belok masih ya? bisa dibersihin tadi semuanya di depan. Iya, dan cewek juga fokus tapi kali ini lihat Waduh. dynamicnya, cewek tumbang. Oh my god, di tangan seorang Yamski dan kali masih mau lebih. Saja bakal coba dikejar. Satu bokal altar udah mulai dibuka tapi Soulblade kode pemain tapi Kairi tumbang di tangan seorang Ciku guys. Keyboy bakal coba dikejar dan double kill diamankan. 3 pemain dari Onyx Indonesia hilang begitu saja. Dan ini sepertinya akan menjadi game untuk tim Malaysia kita sembari saat mencoba untuk menahan Moon kali ini kebuka rival manipulation Ciku. dan bahkan dari Boots yang menahan di area depan Momo yang akan menjadi 1v1 lawannya kali ini sementara Super Minion udah mulai Base-nya masuk. rival. Lihat rival bakal berfokus dan Todak ternyata masih menjadi mimpi buruk dari tim Onyx Esports. Pertemuan ketiga setelah 2 pertemuan di scene internasional masih menjadi milik Todak. Wow. Sang Oh landak my God. masih harus mengakui keunggulan dari sang ikan pedang, membuat mimpi buruk masih menjadi berkelanjutan dan curse masih belum terpecahkan. Wah, sayang banget sih. Padahal tadi sempet ditahan. Defense yang dilakukan oleh tim Onyx udah bagus banget. Tapi masalahnya, ketika keculik di area midnya, lagi-lagi push. Jadi satu kunci penting untuk tim Malaysia dan kita Pilihan sudah mencapai 1 juta. luar biasa. PCU. Luar biasa teman-teman. Keren. Sahabat Mobile Legends Bang Bang tentunya.
Karena PCU kita sudah mencapai lebih dari 1 juta. Kenapa ya? Dan yang pastinya kalian bisa dapat hadiah. Yeay. Karena milestonya udah nyampe. Oke, 1.015.023 milestone kita tercapai. Betul, masih di Dan pembukaan ya? Masih di pembukaan dan ini harus menjadi semangat kalian juga untuk mendukung tim Indonesia karena ini masih group stage. Tidak akan ada yang tereliminasi, tidak akan ada yang pulang. Yes. Ini hanya menentukan nantinya upper dan lower di knockout stage-nya. Tapi tenang aja, Onyx masih bisa mengejar poin mereka tentunya karena masih ada 2. Nah, langsung aja di redeem teman-teman nih ya yang udah meramaikan tentunya M4 di hari pertama kita, langsung masukin redeem code-nya M4 Beatrix. Betul. Dan juga kita mau menyapa nih buat teman-teman kita yang lagi ada di Emporium Fluid Mall. Karena ada Audi, ada Radit dan juga Audi. Cipi di sana. Halo, halo. Halo. Dan teman-teman ini juga. Itu Mantap tim ya. dari tim Malaysia ya, teman-teman dari tim Malaysia. Tapi tenang aja karena Onyx masih akan bermain lagi. Betul. Nanti masih ada 2 match lagi Di untuk Onyx. tanggal 3 berarti. Di tanggal 3 ya, Tanggal 3, jadi benar. tenang aja. Aku yakin Onyx masih bisa menuju ke upper bracket. harusnya ya, Iya. tapi akhirnya itu dia Hilda yang kirain sendiri ternyata dibawa kawan ya. Ada teman ya, Kirain level 1 kalau Bayuan, nggak taunya bawa Iya. kawan. Rahasia loh. ada Masyanya juga yang Masyanya di sini ninggalin XP-nya dulu. Yap. Fredrin-nya di atas sendirian ditinggal, dia langsung nemenin dulu untuk Hildanya untuk bisa mengamankan di level-level awal karena level awal pasti yang paling penting. Dan setelah bisa ngedelay purple buff-nya, mau nggak mau tadi dari Kairi harus ke orange dulu. Yap. Begitu orange sih kembali lagi, Glingnya udah sehat. Glingnya udah dapetin 2 buff dan akhirnya bisa untuk melakukan harassment dan dapetin purple buff dari Kairi. Iya. Dan memang sebenarnya garda depannya ini yang sulit banget untuk Ya. ditumbangkan ya. Itu jadi strategi khusus lagi kalau kita ngomongin Todak. Udah pasti ini Todak tuh udah selalu tim yang entah kenapa Full ya. of surprise ya. Mereka selalu full of surprise dan mereka bisa implementasikan itu Ya. ke dalam gamenya itu. Benar. Eksekusinya juga baik banget ya tadi. Betul. Tapi Onyx mereka udah berusaha semaksimal Betul. mungkin. Aku yakin juga Oke, dengan 30. bahkan mungkin mereka udah kayak udah prediksi gitu loh kalau udah pasti dari awal bakal dirusuh. Iya. Tapi mungkin mereka nggak menyangka masih Ada juga Masya Iya, join. juga. jadi Betul. ada surprise di dalam surprise ya Iya. kan. Tadi udah ditanggulangin dengan adanya Kibo yang langsung backup ke arah Purple Buff ya, tapi ya itu kehadiran Masya. Iya, Ternyata mengubah susah. segalanya untuk tim Indonesia kita. Tapi it's okay karena tidak akan ada yang pulang. Betul, betul. Dan masih ada 2 match tentunya untuk tim Onyx. Sembari kita akan langsung melihat untuk itemization ya nih Kowa. Ya dari Kairing yang memang agak ke delay cukup lama. Heptasis ada, dia juga dengan high Endra yang dipakai. Heptasis Antikurat dan juga ada Melvic Roar. Jadi di sini masih sudah cukup respect dengan adanya Antikuras yang bisa mengurangi physical attack sebanyak 30%, tapi rival tanpa terpick off satu kali pun menurutku ini akan menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk rival. Ya, ini Untuk bisa Mantap. membuat posisi dia sebagai jungler lebih aman lagi. ini salah satu dia jalur yang diwaspadai nih ya. kan dia strong banget loh. Benar. Hayabusa dia, Link dia Assassin juga ya. tadi Meta dia benar-benar banget assassin ya. user benar. Dan juga tanpa terpick off apalagi di awal dari rivalnya sendiri. Ini 0-0-0. Gak ada poin kill sama sekali tapi dia bisa unggul level berarti dia memang bisa memainkan secara objektif juga untuk mendapatkan poin demi poin. Ciku guys, sebenarnya ini adalah PR juga untuk tim Todak karena berulang kali kita bisa melihat Ciku guys masih bisa terpick off, tapi memang banyak juga momen yang bisa dimaksimalkan oleh Ciku tadi, terutama mungkin win of nature moment yang bisa kalian saksikan nanti di replay kita dengan item-item build-nya Corrosion, Demon Hunter dan juga adanya Golden Staff. Ini dia untuk 3 item attack speed terbaru yang bisa dimainkan oleh hero-hero yang memiliki attack speed. Menurutku selain Kari ya, satu lagi yang bisa dipakai atau dipergunakan itu adalah Nathan. Teman kita belum melihat adanya Nathan, sabar dulu, Wah. masih di hari yang pertama. Dan kayaknya rival, di kirinya Moon, sandbagnya Yumski dan Forgotten One, kita punya Momo di sana dengan pastinya ya ini Yumski mengganggu banget di early gamenya. Tapi lihat bagaimana Momo dan juga Chico guysnya, mereka selalu berada di arah dari tim 5-nya. Gila Mereka sih. selalu bisa melakukan backupan, masuk ke dalam jungle lawannya. Dan mau gak mau ini membuat Keyboy yang gak bisa melakukan one hit tadi. Karena dia ke distract juga, item-itemnya gak jadi, levelnya gamenya cukup jauh. Bahkan ketika mencoba untuk melakukan pick off terhadap rival tadi, iya. itu dia udah level 15 juga. Ada gap attribute yang terjadi. Dan ada Tempest of Blade yang masih diberikan oleh rival. Iya. Itu sih betul-betul momen yang sayang banget. Sangat tadi. disayangkan ya. Karena memang gak bisa langsung di burst, udah terlalu jadi. Udah terlalu jauh juga sih sebenarnya mungkin dari segi item ya. Rival yang dimana udah lebih
mendominasi dari segi level dan juga item. Tapi MVP kita tentunya by Infinix Note Series yaitu Yamski Hilda ya. yang kita tahu pas Hilda muncul teng. Iya. Udah jelas. Ini ditemenin nih. Mau pindah tim nih kayaknya. 6 lawan 4 nih. Dia farmingnya ke sebelah sana ya. Ternyata bukan 6 lawan 4, 7 lawan 7 3. lawan 3 7 ternyata. lawan 3 ya. Tapi Rame banget. gak cuma Yamski doang sebenarnya yang jadi impact ya sebenarnya di match kali ini, di mana ternyata Momonya juga join dari awal. Iya. Meskipun posisinya Momonya bakal muter jauh banget tuh area atas tadi kan. Iya, dia ninggalin atas Freddy. Jadi Iya. Bootsnya dibiarin sendirian dulu di atas. Iya. Tapi pada akhirnya kan Bootsnya harus ngambil keputusan juga apa dia join fight-nya atau dia terusin aja untuk Iya, jadi- melakukan farming. Dia jadi harus ikut untuk ngejagain sebenarnya. Iya. Mau nggak mau yang ngebuang juga tadi akhirnya. Dan jangan lupa juga bagaimana momen dari Yamski sendiri ini bisa ngebuang begitu banyak source skill dari Onyx di menit-menit awal tadi. Iya, Ya kan, makanya. Mega Threads-nya kebuang, terus juga mungkin cut rod-nya juga kebuang. Dan mari kita lihat untuk replay by Infinix Note Series, di mana ini dia untuk kehadiran dari Yamski sendiri yang memang sangat-sangat mengganggu sekali. Gak hanya dari Yamski-nya, ada Momo juga yang bisa bergerak ke bagian belakang. Masih ada Link juga jangan lupa, yang bisa langsung nabrak ke sisi belakang dari tim Onyx Esports. Chico, ini momen dia di mana Win of Nature, menurutku pas banget momennya. Karena dia tidak langsung tumbang, sedangkan yang ditumbangkan itu tadi adalah Kairi. Iya. Hilda Itu kalau nggak ada Win of Nature, mungkin Kairi masih bisa survive. Dan ini momen yang dimana Kiboy sayang banget gak berhasil untuk dapetin langsung solo killnya karena rival ya. Yap. Karena ada Tempest of Fate juga tadi ya defense-nya. Iya. Di depannya mau dimakan, sebenarnya dia mau backdoor banget sih dari arah yang berlainan, tapi Iya. Tapi susah karena itu di jangan zoning lupa. out juga sama Hilda ya. Nah ini nih udah tim fight terakhir, Yamski-nya masuk dipacul. Dimas. Hilang langsung ceweknya. Dan ketika ceweknya udah tumbang, jadi mereka kurang damage tambahan sebenarnya. dari Positioning Ciku bagus banget sih. Ya, tapi ini membuktikan memang berarti Kairi lagi masuk banget ya. Yap. Iya. Ke dalam 3 item yang terbaru sekarang, starter pack untuk marksman. Jangan lupa dicatat itu, starter pack-nya sekarang. Iya itu. Corrosion, Kairi ya. Demon Hunter, Golden. Karir. Jadi OP-nya sebenarnya gara-gara Iya. itemnya ya. Betul. Tapi emang selain juga emang marksman yang terkena buff ya. Ya sekarang udah jadi metanya marksman udah kembali lagi nih. Lebih cepat sebenarnya daripada sebelumnya karena ya buff